Alfian dan Aisyah melihat Desi yang pergi dengan marah dan bersungut-sungut. Setelah cukup jauh, Alfian melihat istrinya dengan serba salah. Maaf, lagi-lagi karena kamu harus mengalami ini. Tidak apa-apa, bertemu banyak orang bisa mengajarkan banyak hal, ucap Aisyah sambil melihat suaminya. Oh iya, kamu mau kemana tadi? Alfian menahan istrinya. Mencarimu. Aku. Kenapa? Apa kamu merindukanku? Alfian mencoba menggoda Aisyah sambil berjalan mendekatinya. Aisyah yang risih mundur selangkah. Malam ini aku tidak pulang. Umi dan Kak Zainab yang akan pulang. Kamu bisa pulang bersama mereka. Minta saja Kak Ahmad untuk juga pulang dan beristirahat di rumah. Aku akan menginap di sini bersamamu. Aisyah tertegun sejenak. Baiklah kalau begitu. Aisyah memijat kaki Abah dengan pelan. Lalu melihat jika sang ayah kini sudah terlelap tidur. Dia sangat bersyukur karena ayahnya pulih dengan cepat. Sekarang Abah bahkan sudah bisa duduk dan berjalan walaupun masih harus dipapah. Suaminya bilang jika keadaannya terus membaik, ayahnya itu sudah bisa pulang besok lusa. Aisyah lalu melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk ke dalam dengan membawa beberapa kantong makanan di tangannya. Alfian menghampiri istrinya. Melihat ayah mertuanya sudah tidur. Membuat Alfian berbicara dengan pelan. Kita makan dulu. Ucapnya sambil menyimpan semua makanan di atas meja. Aisyah menghampiri suaminya. Alfian meminta Aisyah untuk duduk di sofa, di sampingnya. Aisyah menurut. Dia duduk di samping suaminya. Makanlah. Alfian memberikan sekotak makanan untuknya. Aisyah menerimanya. Dia lalu membuka cadarnya. Alfian terlihat senang melihat wajah yang seharian ini dia rindukan. Hingga tanpa sadar dia terus menatap wajah istrinya yang sedang makan. Kenapa melihatku terus? Tanya Aisyah yang risih karena suaminya yang terus melihat ke arahnya. Apa tidak boleh aku mengagumi kecantikan istriku sendiri? Jawab Alfian sambil tersenyum. Jika lelaki memandang karena paras yang cantik, sesungguhnya dia sedang melihat dengan syahwat, bukan pandangan rahmat. Aisyah berkata sambil melihat makanannya. Alfian tertegun. Tiba-tiba pintu terbuka, membuat keduanya kaget. Terlebih ketika mereka tahu jika perawat pria yang masuk. Alfian langsung menyimpan makanannya dengan sigap menutup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Walaupun sebenarnya, Aisyah telah terlebih dahulu menutupi wajahnya. Dengan ujung hijabnya, Alfian terlihat sangat marah. Dia lalu menghampiri perawat itu dan mengatakan jika seharusnya dia harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Jangan seperti itu lagi. Lain kali ketuk pintu dulu. Setelah dipersilahkan baru kamu boleh masuk, Alfian bicara dengan kesal. Perawat itu hanya mengangguk sambil menunduk walaupun sebenarnya dia bertanya-tanya dalam hati kenapa bisa Dokter Alfian sampai semarah itu padanya. Perawat itu lalu keluar setelah menyelesaikan pekerjaannya mengganti infus Abah. Alfian kembali duduk di sofa masih terlihat kesal. Aisyah membuka penutup wajahnya, heran melihat suaminya yang menurutnya bereaksi berlebihan. Kenapa harus semarah itu? Tanya Aisyah heran. Alfian langsung melihat istrinya. Aku tidak mau ada laki-laki lain melihat wajahmu, jawab Alfian jengkel. Lain kali tolong lebih hati-hati. Jika kamu mau membuka kadarmu, pastikan pintunya dikunci dulu. Aku tidak mau kejadian tadi terulang lagi. Aisyah mengangguk. Tengah malam, Aisyah yang baru saja memeriksa keadaan Abah duduk di samping suaminya yang berbaring di atas sofa. Suaminya tampak tidur dengan nyenyak, membuat Aisyah leluasa untuk terus menatap wajah sang suami. Lelaki yang awalnya menolak dirinya mentah-mentah itu kini telah berubah menjadi seorang suami yang mencintai, menjaga dan bertanggung jawab padanya. Aisyah tak lupa untuk terus bersyukur karena semua itu terjadi karena Allah yang turut andil. Dia yang maha membolak-balikkan hati semua hambanya. Hingga Aisyah menjadi semakin yakin jika tak ada yang tak mungkin selama kita terus berdoa, meminta dan mengadu kepadanya.
Dia yang terus menatap wajah sang suami, kemudian dibuat kaget ketika suaminya menggeliat hingga akan terjatuh dari sofa. Aisyah refleks memegang tubuh suaminya. Alfian langsung terbangun. Kaget menyadari jika Aisyah sedang memegang badannya. Aisyah langsung melepaskannya. Tadi kamu akan jatuh ke bawah. Jadi aku memegangnya. Alfian tersenyum. Dia lalu bergeser mendekati Aisyah. Aisyah yang duduk kaget ketika Alfian menyimpan kepalanya di atas pahanya. Membenamkan wajahnya ke dalam perut sang istri. Kalau tidur di sini sepertinya aku tidak akan terjatuh. Alfian tersenyum sendiri karena ternyata istrinya itu tak bereaksi. Seakan membiarkan dirinya untuk tidur di sana. Keduanya kemudian sama-sama terdiam. Alfian terpejam. Pura-pura tidur walaupun sebenarnya dirinya merasakan ketegangan sang istri. Alfian kembali berulah, dia menarik tangan Aisyah. Dia lalu menyimpan tangan sang istri di kepalanya. Seolah memintanya untuk mengelus rambutnya. Aisyah hanya bisa menuruti. Walaupun awalnya ragu secara perlahan dia memegang. Lalu mengelus rambut suaminya. Alfian semakin merasa senang. Merasakan jika kini Aisyah tidak lagi tegang. Bahkan dengan rileks terus mengelus perlahan kepalanya. Alfian semakin membenamkan wajahnya ke dalam perut istrinya. Malam itu tanpa kata, keduanya seolah saling mengungkapkan rasa. Tanpa bicara, mereka mengungkapkan cinta. Pagi hari, Umi dan Zainab sudah datang. Selain membawa makanan, mereka juga membawa baju ganti untuk Aisyah dan suaminya. Aku akan mandi di ruang kerjaku. Ucap Alfian berpamitan pada Aisyah setelah selesai sarapan. Aisyah hanya mengangguk sambil memberikan baju ganti yang sudah dibawakan oleh Kak Zainab. Selepas kepergian suaminya, Aisyah juga berniat untuk mandi. Dia masuk ke toilet. Hingga setelah selesai mandi, dia baru menyadari jika dirinya lupa membawa baju ganti. Aisyah berteriak meminta tolong Kak Zainab untuk memberikan bajunya yang berada di atas sofa. Tak lama pintu diketuk. Masuklah Kak, ucap Aisyah yang hanya memakai handuk sambil sibuk menyisir rambut panjangnya yang basah di depan kaca. Lama kakaknya Tajwa masuk. Aisyah lalu berinisiatif membuka pintu. Dia kaget melihat Alfian berdiri di depannya, memegang bajunya. Alfian jantungnya berdesir melihat Aisyah di depannya. Buru-buru dia memalingkan wajahnya dengan kikuk. Kak Zainab dan Umi baru saja pergi membawa Abah untuk diterapi, ucap Alfian terbata. Matanya tak lagi berani menatap istrinya. Aisyah yang mulanya kaget, berusaha untuk mengendalikan diri. Walaupun sebenarnya risih tapi dia tahu jika tak salah suaminya melihatnya dalam keadaan seperti itu. Aisyah melangkah maju mendekati Alfian. Dengan rambut basah yang tergerai dan tubuh yang hanya tertutupi handuk saja. Dia mengambil baju di tangan suaminya. Terima kasih, ucapnya pelan. Alfian langsung menatap wajah istrinya. Maaf aku. Alfian merasa sangat bersalah. Dia gugup dan salah tingkah. Tidak apa-apa. Aisyah mundur sambil tersenyum, lalu kembali menutup pintu kamar mandi. Alfian langsung memegang dadanya. Keringat dingin mengucur deras di keningnya.